Warung sembako menjadi salah satu bisnis yang paling potensial untuk dilakoni. Hampir semua orang akan membutuhkan sembako sepanjang tahun, sebab ini termasuk dalam kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung sembako menjadi salah satu bisnis yang paling potensial untuk dilakoni. Hampir semua orang akan membutuhkan sembako sepanjang tahun, sebab ini termasuk dalam kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Tidak pernah sepi pembeli, warung sembako akan berkembang dengan pesat, apalagi jika dibuka di lokasi yang strategis. Namun persaingan dalam bisnis ini juga terbilang sangat ketat, sebab ada banyak orang yang tertarik untuk menekuninya. Sangat penting untuk memulai bisnis ini dengan cara yang tepat sejak awal. Bukan hanya persaingannya saja, berbagai kendala lainnya di dalam bisnis warung sembako ini juga tentu harus diantisipasi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa langkah cerdas yang bisa Anda lakukan untuk memulai bisnis warung sembako dengan sukses. Setelah menetapkan harga yang tepat, selanjutnya sedulur perlu mengatur setiap barang jualan di toko kelontong. Hal ini ternyata cukup membantu peningkatan omset karena bisa memberikan pengaruh psikologis pada pelanggan yang datang. Penataan toko kelontong yang rapi, ternyata bisa memancing para pelanggan membeli kebutuhan lainnya. Belum lagi, suasana toko yang rapi bisa membuat pelanggan lebih nyaman dan lama berada di tokomu. Jadi ketika pelanggan lebih lama berada di toko, bukan tidak mungkin dia akan terpikir untuk membeli barang kebutuhan lainnya. Salah satu cara menata warung sembako agar terlihat menarik adalah dengan membagi barang jualan sesuai dengan jenisnya. Seperti, bagian sabun pastikan selalu berada dekat dengan pasta gigi dan juga sampo. Atau dekatkan juga bagian mie instan dengan bumbu masakan seperti saus tomat, saus cabai, dan juga kecap. Meski terlihat remeh, penataan yang rapi dan sesuai dengan pola jenis barang bisa meningkatkan omset penjualan sebesar 20% loh. Apalagi cara ini juga mempengaruhi psikologis pelanggan agar lebih loyal dan royal saat berada di toko. Lakukan riset pasar. Dalam bisnis sembako, kita juga harus bisa memiliki harga yang bersaing dengan usaha sembako lainnya. Perhatikan harga-harga barang yang dijual dan catat daftar harganya. Dengan hal ini, kamu bisa mencari tahu berapa harga sembako tersebut di pasar. Sehingga, kamu bisa memperkirakan atau menentukan berapa persen keuntungan yang akan diambil dari usaha sembako milikmu. Modal dan anggaran. Ilmu dagang sembako selanjutnya adalah menghitung modal dan anggaran yang dimiliki. Menghitung modal harus disesuaikan dengan setiap rencana yang telah kita susun. Jangan menghitung modal terlalu sedikit atau bahkan berlebihan dari rencana yang telah kita susun. Hal ini akan membuat kita kesulitan dalam menjalankan toko sembako, karena rencana dan modal tidak sesuai. Satu hal bisa membuat konsumen selalu kembali toko Anda adalah kebersihan. Aspek inilah yang seringkali membuat minimarket waralaba dan supermarket besar unggul di mata konsumen. Selain itu, toko yang bersih juga lebih ampuh untuk meningkat kepercayaan konsumen. Untuk itu, selalu posisikan diri Anda selayaknya konsumen. Apabila Anda sendiri kurang nyaman berbelanja di toko, apalagi konsumen. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan.